Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Udinesena Putri dengan nomor induk mahasiswa 21080150773 dari Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Pengaruh Work-Life Balance terhadap Komitmen Organisasi Pekerja di Industri Pelayanan. Studi kuantitatif pada generasi Z di Jakarta. Fenomena masalah yang ingin diangkat yaitu adalah bahwa adanya pertumbuhan di industri pelayanan atau biasa disebut hospitality, khususnya pada sektor makanan atau food and beverage, itu sejalan dengan adanya peningkatan kesempatan kerja atau lowongan kerja pada bidang ini. Khususnya pada generasi Z yang saat ini sudah mendominasi populasi dari seluruh usia produktif di Indonesia, yaitu sebesar 34,74% menurut data survei yang dilakukan di tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik. Pada generasi Z ini memiliki kecenderungan memprioritaskan adanya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, di mana hal ini dijelaskan oleh Agarwal dan Pagela di tahun 2018 dan diperjelas lagi oleh Mukardar et al. Di tahun 2024. Selain itu, survei yang dilakukan oleh Jakpart di tahun 2024 memberikan fakta bahwa sebanyak 95% dari keseluruhan generasi Z telah beranggapan bahwa work-life balance merupakan faktor penting bagi mereka khususnya dalam hal mencari pekerjaan atau mencari tempat untuk bekerja. Kemudian, menurut data dari Badan Pusat Statistik Februari 2025, sebanyak lebih dari 2 juta orang di Jakarta bekerja pada bidang penyediaan akomodasi atau penyediaan layanan makanan dan minuman atau dalam hal ini industri pelayanan atau hospitality. Di mana ditemukan fakta bahwa sebanyak lebih dari 70% karyawan restoran itu sulit untuk menyeimbangkan antara pekerjaan mereka dan juga kehidupan pribadi yang mereka miliki secara efektif, dikarenakan beberapa hal yang diungkapkan oleh Smith et al. Di tahun 2018, yaitu yang pertama adalah karena adanya tekanan kerja yang cukup tinggi, kemudian yang kedua karena jam kerja yang cukup panjang dan adanya sistem kerja yang atau dengan waktu yang berubah-ubah atau biasa disebut dengan shifting system. Selain itu, Putri 2024 mengungkapkan bahwa generasi Z memiliki karakteristik yang cukup idealis dalam bekerja dan berkembang, sehingga generasi Z diketahui memiliki komitmen organisasi yang justru lebih tinggi jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya seperti generasi baby boomers atau generasi milenial. Berdasarkan dari masalah tersebut, terdapat beberapa penelitian yang sudah sebelumnya mengangkat terkait dengan pengaruh dari work-life balance terhadap komitmen organisasi. Beberapa di antaranya banyak mengambil pada industri pelayanan di lingkup demografi Asia, seperti yang dilakukan oleh Liu et al. Tahun 2021 di Cina, kemudian Goh 2018 di Taiwan, dan Lee dan Kim di Korea pada tahun 2023. Selain itu, beberapa penelitian mengenai pengaruh work-life balance terhadap komitmen organisasi juga sudah dilakukan di Indonesia, seperti beberapa penelitian yaitu Coryah dan Utami tahun 2023, Suganda dan Syahroni tahun 2002, dan Hutalaguk, Sultan, dan Oktaviani di tahun 2020. Namun, belum banyak yang spesifik meneliti pada sektor pelayanan makanan dan minuman atau F&B itu sendiri. Dan mayoritas subjek yang digunakan pada penelitian mengenai pengaruh work-life balance terhadap komitmen organisasi di Indonesia itu mengangkat pada generasi milenial dibanding generasi Z. Kemudian penelitian Surya dan Riana di tahun 2023 yang meneliti pekerja generasi milenial di sebuah hotel menemukan fakta bahwa work-life balance berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi. Namun, penelitian terbaru yang dilakukan oleh Solihah Dania Suryatni dan Ashila di tahun 2024 menemukan fakta bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari work-life balance terhadap komitmen organisasi pada karyawan yang bekerja di restoran Jepang di wilayah Jakarta. Berdasarkan dari masalah dan temuan penelitian tersebut, diketahui adanya gap populasi penelitian di mana
pada beberapa penelitian di Indonesia lebih banyak mengangkat atau lebih condong kepada subjek generasi milenial dibandingkan dengan generasi Z, meskipun faktanya saat ini generasi Z sudah mulai mendominasi dan menjadi salah satu populasi yang cukup potensial dalam dunia kerja, khususnya pada sektor pelayanan F&B. Kemudian yang kedua, adanya gap dari hasil yang ditemukan pada beberapa penelitian, khususnya pada setting industri pelayanan dan F&B, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Solihah, Dania Suryatni, dan Asyila tahun 2024 yang fokus pada F&B di restoran Jepang di Jakarta, dan ditemukan tidak ada pengaruh yang signifikan dari work-life balance terhadap komitmen organisasi. Berbeda dengan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya pada industri pelayanan atau hospitality. Sehingga rumusan masalah yang ingin diangkat pada penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara work-life balance terhadap komitmen organisasi, khususnya pada generasi Z yang bekerja di bidang pelayanan F&B di Jakarta. Dan tujuan penelitian yang ingin dilakukan yaitu adalah untuk menguji pengaruh work-life balance terhadap komitmen organisasi pada generasi Z yang bekerja di bidang pelayanan F&B yang ada di Jakarta. Kemudian, untuk teori yang digunakan pada penelitian ini terdapat dua teori utama, yaitu work-life balance dan komitmen organisasi, di mana work-life balance mengacu kepada sebuah keseimbangan peran serta tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang pekerja terhadap komitmen di pekerjaan maupun kehidupan pribadinya, yang berjalan beriringan tanpa mengutamakan atau harus mengorbankan salah satunya. Menurut Gunawan tahun 2019, work-life balance memiliki dua dimensi dengan masing-masing dua aspek yang dikembangkan oleh Maude tahun 1979. Yang pertama yaitu dimensi demands dengan aspek yaitu yang pertama WIPL atau Work Interference with Personal Life yang mengacu pada sejauh mana pekerjaan dapat mengganggu kehidupan pribadinya seorang individu. Kemudian yang kedua yaitu adalah PLIW atau Personal Life with Interference Work yang mengacu kepada sejauh mana sebetulnya kehidupan pribadi yang dimiliki oleh seorang individu itu dapat mengganggu kehidupan pekerjaannya. Kemudian dimensi yang kedua yaitu resources. Terdapat dua aspek. Yang pertama WEPL atau Work Enhancement of Personal Life yang mengacu kepada interaksi sejauh mana interaksi antara kehidupan pribadi yang dimiliki dan pekerjaan dapat meningkatkan kinerja, kepuasan kerja, kepuasan hidup, dan juga memperbarui sumber daya dari seorang individu. Dan yang kedua yaitu adalah aspek PLEW atau Personal Life Enhancements of Work yang mengacu kepada sejauh mana kehidupan kerja dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang khususnya dalam konteks kehidupan pribadinya. Lalu untuk teori yang kedua mengenai komitmen organisasi mengacu kepada suatu sikap atau perilaku yang ditunjukkan oleh seorang karyawan ketika bekerja pada sebuah organisasi atau perusahaan dengan terlibat secara aktif gitu ya dalam mencapai kesejahteraan organisasi. Menurut Rahmat et al. Di tahun 2022 dengan alat ukur yang Organizational Commitment Questionnaire yang dikembangkan oleh Fisher di tahun 2009 menyatakan bahwa adanya tiga aspek, yaitu yang pertama kesediaan karyawan dalam berusaha dan bersungguh-sungguh demi mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, kepercayaan dan penerimaan karyawan terhadap tujuan dan nilai organisasi. Dan yang ketiga, keinginan besar karyawan untuk loyal terhadap organisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melakukan pendekatan kuantitatif dengan teknik sampling yaitu non-probability sampling yaitu purposive sampling. Dengan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 42 orang pekerja yang berusia 18 sampai dengan 27 tahun dan telah bekerja di bidang pelayanan F&B yang tersebar di kota Jakarta dengan minimal masa kerja yaitu 6 bulan. Kemudian populasi yang digunakan adalah pekerja generasi Z di Jakarta dan analisa data yang digunakan adalah melakukan uji regresi linear sederhana menggunakan SPSS versi 20 for Windows. Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu skala work-life balance oleh Fisher et al. Di tahun 2009 yang telah diadaptasi oleh Gunawan di tahun 2019 dan Organizational Commitment Questionnaire atau OCQ yang
dikembangkan oleh Maude di tahun 1979 dan telah diadaptasi oleh Ahmad et al. Di tahun 2022. Dari kedua alat ukur tersebut dilakukan uji validitas dan reliabilitas dan ditemukan bahwa semua item dinyatakan valid karena tidak ada nilai Cronbach alpha items yang melebihi nilai Cronbach alpha alat ukur. Penjelasan yang pertama bahwa skala work-life balance yang terdiri dari 17 item tidak ada yang melebihi nilai Cronbach alpha alat ukur yaitu sebesar 0,913 yang artinya tidak ada item yang dieliminasi dan semua item dinyatakan valid. Yang kedua, uji validitas yang dilakukan kepada 15 item skala OCQ atau Organizational Commitment Questionnaire juga tidak menemukan nilai Cronbach alpha yang melebihi nilai Cronbach alpha alat ukur yaitu sebesar 0,886 yang artinya tidak ada item yang dieliminasi dan semua item dinyatakan valid. Kemudian dilakukan uji reliabilitas dan ditemukan bahwa kedua alat ukur memiliki nilai reliabilitas yang reliable karena berada di atas 0,7, di mana menurut Palan tahun 2020, nilai koefisien reliabilitas di atas 0,7 itu dapat dinyatakan reliable, sehingga alat ukur WLB dan OCQ ini reliable untuk mengukur work-life balance dan komitmen organisasi. Kemudian setelah dilakukan uji hipotesa atau uji analisa data menggunakan uji regresi linier sederhana, ditemukan hasil yaitu nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 yang artinya HA diterima yaitu bahwa hipotesa mengenai work-life balance itu secara positif signifikan telah mempengaruhi komitmen pekerjaan pada generasi Z yang bekerja di bidang pelayanan atau hospitality, khususnya pada sektor makanan dan minuman, dinyatakan valid. Nah, kemudian nilai B-nya yaitu adalah 0,806 dan proporsi varian sebesar 64,9%. Implikasi yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian ini telah memperkuat temuan bahwa semakin tinggi work-life balance yang dimiliki oleh seorang karyawan, maka semakin tinggi pula tingkat komitmen organisasi yang dimiliki, dan juga sebaliknya. Khususnya dalam hal ini adalah para pekerja yaitu generasi Z di sektor pelayanan F&B. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.